Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara men-setting atau mengkonfigurasi access point eksternal TP-Link yang digunakan sebagai jaringan hotspot mikrotik. Perlu diketahui juga bahwa default dari IP address access point TP-Link adalah 192.168.1.254. Dan access point ini sebelum saya konfigurasi ke mikrotik, saya akan mengkonfigurasi dulu dan menghubungkannya menggunakan kabel strike ke laptop. Dan fungsi laptop saya ini adalah untuk mengkonfigurasi access point. Sebelum access point ini saya jadikan sebagai hotspot mikrotik. Ya, jadi perlu diketahui lagi bahwa IP address default mikrotik TP-Link adalah 192.168.1.254. Kemudian nantinya access point ini saya hubungkan ke Ether 2. Sebelumnya sudah saya buat IP address di mikrotik. Ya, ini adalah IP address dari access point ini yang terhubung ke mikrotik pada Ether 2, yaitu IP address ini adalah 192.168.1.1. IP address ini juga berfungsi sebagai gateway mikrotik. Jadi nanti IP address defaultnya access point ini yaitu 192.168.1.54 kita rubah menjadi IP address yang terhubung ke mikrotik yaitu 192.168.1.1. Nah, setelah access point ini saya hubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel strike, sekarang saya akan mengkonfigurasi laptop saya sehingga terhubung ke access point. Bagaimana caranya? Saya akan membuat IP address yang sekelas dengan access point. Ya, contohnya seperti ini. Buka jaringan Anda, kemudian jika terlihat seperti ini, ada tanda seru, berarti ada troubleshooting. Artinya komputer Anda tidak terhubung dengan TP-Link. Kenapa? Karena belum mempunyai IP address. Ya, caranya gimana? Klik pada local area connection, kemudian klik property. Setelah klik property, pilih Internet Protocol versi 4 atau TCP/IP Internet Protocol versi 4. Klik 2 kali saja. Kemudian pada IP address saya gunakan IP address secara statis seperti mengisi manual, yaitu 192.168.1.2. Tadi kan punya access point IP-nya 254. Untuk komputer tidak boleh sama 254, artinya di bawah 254. Tidak boleh 1, 2 saja. 2 sampai 253. Kemudian subnet mask, klik saja, otomatis akan keluar subnet masknya. Setelah itu klik OK. Kemudian OK, klik close. Ya. Sembari menunggu konfigurasi IP address dari komputer ke access point, sekarang saya akan mencoba melakukan ping dengan membuka Windows Run. Saya akan melakukan perintah ping ke IP address access point, yaitu ping 192.168.1.254 untuk menguji koneksi saya. Setelah itu saya klik enter atau tekan enter. Ya, reply from 192.168.1.254 berarti IP ini sudah ada. Nah, kita lihat di sini bahwa jaringan komputer saya ke access point sudah terhubung. Saya akan caranya klik pada command prompt hilang dan hilang. Nah, sekarang bagaimana cara membuka konfigurasi atau men-settingnya? Caranya adalah saya copy dulu alamat IP address default ini. Kemudian saya akan membuka browser menggunakan Firefox untuk mengkonfigurasi TP-Link, access point TP-Link ini. Ya. Kemudian saya akan mempaste pada address bar alamat IP tadi. Kemudian saya klik atau tekan enter saja. Untuk username gunakan admin dan password admin. Artinya username admin, password admin itu masih standar. Kemudian klik OK. Ya, pada tampilan welcome saya akan memilih Indonesia atau menekan tombol huruf I sampai ketemu negara Indonesia. Kemudian menyetujui persyaratan dengan agree, kemudian login. Ya, ini adalah tampilan dari access point model TLWA5210G. Ya. Dapat diperhatikan di sini bahwa saya menggunakan koneksi kabel. Kemudian mode operasi masih client,
dan signal belum ada, SSID juga masih belum ada, artinya sebagai klien. Nah, kemudian bagaimana caranya? Saya akan merubah IP address standar, yaitu seperti tadi 192.168.1.254. Saya akan berubah menjadi 1. Karena IP address yang terhubung dari access point ke MikroTik menggunakan IP address 192.168.1.1. Jadi IP address yang terhubung ke MikroTik harus kita samakan dengan IP address yang ada pada access point. Yang awalnya IP standarnya 254, kita rubah menjadi 1 agar berfungsi sebagai gateway. Jadi pada dasarnya IP address pada access point ini fungsinya adalah sebagai gateway ke MikroTik. Kemudian untuk subnet mask kita biarkan saja default. Kemudian gateway tidak perlu mengisi gateway. Kenapa? Karena nanti ada konfigurasinya sendiri pada MikroTik. Setelah mengkonfigurasi IP address, saya akan menyimpan tahapan konfigurasi ini. Klik save dan tunggu beberapa saat sampai browser membuka kembali setting dari access point. Ya, setelah itu, Anda diminta memasukkan kembali user dan password, masih dengan yang sama juga. Terlihat di sini pada menu wireless bahwa jaringannya masih menggunakan mode client. Nah, saya akan merubahnya. Gimana cara merubahnya? Tadi setelah merubah IP pada menu network, sekarang kita akan merubah wireless pada menu atau kotak dialog SSID. Saya akan merubah menjadi nama saya. Kemudian channel saya ganti channel 9, channelnya terserah, boleh otomatis, tapi saya menggunakan channel 9. Kemudian power saya akan menggunakan 27 decibel. Kemudian modenya saya akan menggunakan 54 Mbps, dan setelah itu saya klik save untuk menyimpan konfigurasinya. Dan access point akan melakukan penyimpanan dan melakukan restart. Tunggu beberapa saat sampai proses restart selesai. Kemudian akan konfigurasi yang lainnya. Ya, lihat di sini bahwa mode operasinya masih menggunakan klien, SSID masih TP-Link. Kemudian masih ada lagi pada menu wireless. Jadi yang tadi kan ada di basic setting, kemudian kita harus mengubahnya di menu wireless mode. Ya, kita harus mengaktifkan option access point. Enable SSID tetap ditentang. Kalau tidak ditandain, dia akan menjadi hidden SSID atau SSID yang disembunyikan. Jadi opsinya dua ini harus diaktifkan. Kemudian klik simpan. Lihat di sini masih belum ada nama saya, sinyal WiFi nama saya. Kemudian saya akan menyimpan agar nanti muncul pada menu jaringan wireless saya. Saya akan menyimpannya. Dan access point akan menyimpan konfigurasi, kemudian merestart. Ya, sekarang terlihat pada menu wireless modenya menggunakan access point dan SSID atau nama sinyalnya adalah nama saya. Saya akan mencoba membuktikannya dengan membuka menu jaringan saya. Ya, terlihat di sini sudah ada nama dari jaringan wireless dengan nama saya. Kemudian setelah itu langkahnya apa lagi? Setelah yang pertama tadi menu network ini untuk merubah IP address, kemudian wireless untuk merubah atau mengganti nama sinyal, kemudian wireless mode untuk mengaktifkan menjadi access point. Setelah itu saya akan menggunakan yaitu system tool password. Passwordnya fungsinya apa? Agar access point ini tidak dapat dibuka oleh orang yang tidak berhak. Artinya apa? Jika menggunakan password standar, semua orang pasti tahu password standar dari wireless rata-rata menggunakan admin dan passwordnya admin. Saya akan merubahnya dengan cara menggantinya. Untuk password masih menggunakan admin, kemudian user saya akan mengganti dengan nama yang baru. Passwordnya terserah Anda. Kemudian klik save. Masukkan user yang baru dan password yang baru untuk membuka konfigurasi access point. Ya, terlihat di sini. Ya, jadi tahapannya tadi adalah
network untuk merubah IP address access point, kemudian wireless untuk membuat nama dari sinyal WiFi, kemudian wireless mode untuk mengaktifkan mode access point menjadi access point atau jaringan WiFi. Setelah itu apa lagi? Saya akan membuka menu wireless setting dan mengaktifkan wireless multimedia. Nah, di sini terlihat antena setting. Jika access point Anda menggunakan antena eksternal, sebaiknya Anda memilih option eksternal. Karena saya tidak menggunakan access point eksternal sebagai atau menyambungkan access point eksternal saya menggunakan antena, jadi saya memilih versi atau option vertikal. Kemudian saya klik save saja. Untuk konfigurasi access point sebagai hotspot mikrotik, Anda tidak perlu menghidupkan option DHCP. Kenapa? Karena option DHCP sudah didapat dari konfigurasi hotspot di mikrotik. Ya, nanti saya akan berlihat atau diperlihatkan lagi menu DHCP. Tidak perlu dikonfigurasi karena nanti akan didapat dari konfigurasi hotspot pada mikrotik. Ya, saya rasa tahapan konfigurasi access point sebagai hotspot mikrotik sudah selesai. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.